Ini sudah disajikan data yang sama atau data sebelumnya yang sudah kita uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan telah kita uji homogenitas. Di sini terdapat soal berikut untuk melakukan uji T1 sampel. Di sini ada soal berikut: dilakukan penelitian terhadap tinggi badan siswa SMA, diambil data melalui 30 siswa. Lakukanlah uji T1 sampel dengan 3 uji, yaitu uji 2 arah, 1 arah kiri dan 1 arah kanan dengan mu sama dengan 158. Di sini sudah terdapat data tinggi badan. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata menggunakan rumus sama dengan average kurung buka, lalu kita sorot dari data tinggi badan yang pertama sampai data terakhir. Lalu kita kurung tutup, kita enter. Kita sudah memperoleh nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita akan mencari nilai standar deviasi menggunakan rumus sama dengan STDEV kurung buka, lalu kita sorot datanya lagi, data tinggi badan. Kita sorot dari atas sampai ke kolom bawah. Lalu kita kurung tutup, kita enter, sehingga kita sudah memperoleh nilai standar deviasi. Untuk nilai N yaitu sudah kita ketahui bahwa jumlah dari data itu 30, maka N-nya adalah 30. Selanjutnya kita akan mencari nilai T hitung menggunakan rumus sama dengan rata-rata kurung buka rata-rata dikurang dengan nilai mu yaitu 158 bagi kurung buka, kita klik nilai S dibagi dengan SQRT atau akar dari N. SQRT kita klik pada nilai N kurung tutup, kita enter, sehingga kita sudah memperoleh nilai T hitung. Selanjutnya kita akan mencari nilai T tabel menggunakan rumus sama dengan TNV kurung buka titik koma, lalu kita masukkan nilai DK yaitu 29. Kurung tutup, kita enter, sehingga kita sudah memperoleh nilai T tabel. Sini di dalam melakukan uji T1 sampel, di sini pada 2 arah, hipotesisnya H0 sama dengan rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah 158. HA-nya yaitu rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah bukan 158. Yang kedua itu H0 dalam hipotesis dalam bentuk matematikanya yaitu H0 mu sama dengan 158 dan HA-nya yaitu mu tidak sama dengan 158. Selanjutnya T hitung, di mana T hitung di sini sama dengan, di sini taraf signifikannya yaitu nilai alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya nilai T tabel yaitu sama dengan nilai, kita klik pada bagian nilai T tabel, kita enter. Nah, di sini pada 6 itu HO diterima jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel. Yang ketujuh yaitu kesimpulan, di sini karena T hitung sama dengan min 0,40183 kurang dari tabel, maka H0 diterima. Jadi rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah 158. Selanjutnya ini adalah uji T1 sampel dari satu arah kiri. Di sini adalah uji T1 sampel satu arah kiri. Di sini hipotesis H0 rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah lebih dari sama dengan 158 dan HA-nya yaitu rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah kurang dari 158. Di sini di mana hipotesis matematikanya yaitu H0 mu 0 kurang dari atau sama dengan 158 dan HA-nya yaitu mu kurang dari 158. Di nomor 3 yaitu T hitung, di mana nilai T hitung itu sama dengan, kita klik pada T hitung,
lalu kita enter, di mana T hitungnya yaitu min 0,40183. Taraf signifikannya yaitu nilai alfa sama dengan 0,05. Nilai T tabel adalah kita ketik sama dengan, lalu kita klik pada nilai T tabel, kita enter, di mana nilai T tabel yaitu 2,04523. Nomor 6, di mana H0 diterima jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa T hitung kurang dari T tabel. Jadi rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah lebih dari sama dengan 158. Di sini adalah uji T1 sampel satu arah. Di sini adalah satu arah kanan. Di mana yang pertama itu ada hipotesis H0 rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah kurang dari sama dengan 158, dan HA rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah lebih dari 158. Yang kedua yaitu hipotesis matematikanya H0 mu kurang dari sama dengan 158 dengan HA, dan HA-nya yaitu mu lebih dari atau sama dengan 158. Untuk T hitung itu nilainya adalah min 0,4018 sekian-sekian. Untuk nilai taraf signifikannya yaitu 0,05. Nilai T tabel adalah kita peroleh 2,0452 sekian-sekian. Dan yang 6 itu kriteria HO diterima, H0 diterima jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel. Jadi kita dapat memberi kesimpulan karena T hitung itu sama dengan min 0,4018 kurang dari atau sama dengan T tabel, itu dimana T tabelnya 2,04523, maka HO diterima. Jadi kesimpulannya rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah kurang dari sama dengan 158. Jadi rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah kurang dari sama dengan 158. Baik, kita sudah melakukan uji T1 sampel pada data tinggi badan. Selanjutnya kita akan melakukan uji T1 sampel pada data berat badan. Di sini ada soal, berikut dilakukan penelitian terhadap berat badan siswa SMA, diambil data melalui 30 siswa. Lakukan uji T1 sampel dengan 3 uji, yaitu uji 2 arah, 1 arah kiri dan 1 arah kanan, dengan mu sama dengan 50. Nilai rata-rata menggunakan rumus yang sama pada sebelumnya, yaitu sama dengan average buka, lalu kita sorot dari data berat badan. Kita akan mencari standar deviasi menggunakan rumus sama dengan STDEV kurung buka, lalu kita sorot dari data berat badan. Kita sorot dari data yang pertama sampai data yang terakhir, lalu kurung tutup, kita enter. Sehingga di sini kita sudah menemukan hasil dari standar deviasinya, di mana N ini kita ketahui bahwa datanya adalah 30, maka N-nya adalah 30. Selanjutnya kita akan mencari nilai T hitung, di mana nilai T hitung yaitu menggunakan rumus sama dengan kurung buka rata-rata dikurang dengan nilai mu yaitu 50, kurung tutup kita bagi dengan kurung buka, lalu kita klik S, dibagi dengan akar N, di mana rumus akar N yaitu pada Excel menggunakan SQRT kurung buka, lalu kita klik nilai N-nya yaitu 30, kita kurung tutup, lalu kita enter. Baik, di sini tadi ada kekurangan tutup kurungnya. Di sini kita sudah peroleh T hitung yaitu min 0,1575. Untuk mencari nilai T tabel kita akan menggunakan rumus sama dengan TINV kurung buka, lalu kita masukkan nilai taraf signifikan 0,05, lalu kita beri titik koma, lalu kita masukkan nilai DK yaitu N dikurang 1 yaitu 29, lalu kita kurung tutup, lalu kita enter.
Sehingga kita sudah memperoleh nilai T-table. Nah, di sini pada dua arah hipotesisnya yaitu H0 rata-rata berat badan siswa SMA adalah 50, HA rata-rata berat badan siswa SMA adalah bukan 50. Yang kedua yaitu hipotesis matematikanya H0 mu sama dengan 50, HA sama dengan mu tidak sama dengan 50. Yang ketiga yaitu T hitungnya, di mana nilai. Yang keempat yaitu taraf signifikan, di mana alfa sama dengan 0,05. Yang kelima yaitu T-table. Di sini kita sudah memperoleh nilai T-tablenya. Selanjutnya yang keenam yaitu H0 diterima jika T hitung kurang dari atau sama dengan T-table. Di sini kita dapat menyimpulkan karena T hitung, jadi rata-rata berat badan siswa SMA adalah 50. Begitu juga pada uji T1 sampel satu arah kiri. Di sini hipotesisnya H0 rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah lebih dari sama dengan 50. HA rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah kurang dari 50. Di mana yang kedua yaitu hipotesis matematikanya. Itu hipotesis matematika mu lebih dari sama dengan 50. HA-nya yaitu mu kurang dari 10. Yang ketiga yaitu T hitungnya. Kita peroleh T hitung, klik sama dengan, lalu kita klik pada T hitung yang sudah kita cari, kita enter. Selanjutnya pada T-table juga begitu, sama dengan, lalu kita klik pada nilai T-table, kita enter. Nah, di sini taraf signifikannya yaitu 0,05, T-tablenya yaitu sudah kita peroleh 7 kesimpulan, di mana kesimpulan itu karena T hitung kurang dari atau sama dengan T-table maka H0 diterima. Jadi rata-rata berat badan siswa SMA adalah lebih dari sama dengan 50. Dengan uji T1 sampel satu arah kanan, di mana hipotesisnya yaitu H0 rata-rata berat badan siswa SMA adalah kurang dari sama dengan 50 dan HA rata-rata berat badan siswa SMA adalah lebih dari 50. Yang kedua yaitu hipotesis matematikanya mu 0 kurang dari sama dengan 50 dan HA-nya yaitu mu lebih dari 50. T hitungnya sudah kita peroleh tadi. Taraf signifikannya yaitu 0,05, T-tabelnya sudah kita ketahui tadi, sudah kita selanjutnya yaitu T-tabelnya sudah kita cari tadi. Selanjutnya 6, itu H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T-tabel. Jadi kita dapat simpulkan karena T hitung kurang dari sama dengan T-tabel maka H0 diterima. Jadi rata-rata berat badan siswa SMA adalah kurang dari sama dengan 50. Baiklah, di sini data yang saya sajikan sudah melewati uji normalitas, Kolmogorov-Smirnov, uji homogenitas, dan telah dilakukan uji T1 sampel.